Ustaz, nama saya Rosita Oktaviani, usia saya 21 tahun dan asli saya Kediri. Kediri. Siapa Panggilannya siapa? Rosita. Rosita. Ya, silakan Mbak Rosita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan temanya ya Ustaz, mencari solusi dari hidup yang lagi capek-capeknya. Ustaz, Bukan itu tema kita. Bukan itu kan temanya? Uncertain. Ya. Ketidakpastian. Oh. Ya udahlah. Astagfirullah. Optimis, optimis. Optimis ya. Mbak Rosita. Bismillah, ayo Mbak Rosita, semangat. Ayo Mbak Rosita. dan saat ini Ustadz saya lagi capek-capeknya dari segi pikiran, mental, dan juga tenaga. Saya adalah anak pertama perempuan di keluarga saya dan juga saya adalah tulang punggung keluarga. Di saat saya lulus SMA, saya langsung merantau ke Surabaya untuk menghidupi adik-adik saya dan juga nenek saya. Orang tua saya yang ayah saya sudah meninggal dan ibu saya nggak tahu kemana, meninggalkan saya waktu saya kecil. Jadi saya dari kecil hidup bersama nenek saya yang saat ini keadaannya lumpuh dan juga buta. Dan itu masih menghidupi adik-adik saya yang SMP dan SMA. Jadi di sini tugas saya adalah mencari uang untuk mereka dan juga bertahan hidup untuk diri saya sendiri. Saya di sini bekerja di 3 tempat Ustaz, dan juga saya berkuliah juga. Saya berjuang untuk menghidupi adik-adik saya dan nenek saya di desa. Saya capek Ustaz. Sebelumnya saya nggak kenapa-napa, tapi akhir-akhir ini saya capek banget. Nggak tahu kenapa. Dari pikiran saya, dari tenaga saya merasa capek. Karena saya rasa saya nggak ada yang membantu sama sekali. Saya berjuang sendiri di sini, nggak ada satupun keluarga. Saya berani nekat dari SMA langsung ke sini mencari kerja, nggak ada namanya orang dalam ataupun apapun itu. Dan juga nenek saya dan adik-adik saya, harapannya cuma saya. Motivasi saya hidup adalah adik-adik saya dan nenek saya. Itu yang menjadikan saya sampai saat ini masih berdiri di sini. Ustaz, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara saya untuk menghadapi rasa capek ini. Saya lelah sekali Ustaz. Sebenarnya dulu saya nggak apa-apa, tapi akhir-akhir ini saya rasa saya capek banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bertanya, bagaimana hukumnya Ustaz ketika seorang ibu meninggalkan anaknya, ketiga anaknya, dan saya berjuang sendiri tanpa ada dampingan dari siapapun itu, entah keluarga atau apapun itu, nggak ada Ustaz. Saya rela berjuang sendiri. Dan saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum dari seorang ibu yang meninggalkan anaknya dari kecil dan dengan keadaan nenek yang lumpuh dan juga buta. Saya dari kecil diasuh oleh nenek saya, dan bahkan itu bukan nenek kandung saya, nenek angkat. Dan apakah saya salah ketika saya menganggap bahwa seorang ibu itu udah tidak ada dalam hidup saya? Karena saya rasa ketika saya menganggap ibu saya masih ada, itu menambah penyakit saya, menambah pikiran saya, dan saya sakit hati Ustaz. Seperti itu. Saya mohon maaf jika kata-kata saya ini tadi atau pertanyaan saya tadi ini terlalu berlebihan, tapi saya berterima kasih juga karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Terima kasih banyak Ustaz. Saya mulai izin peluk ya.